Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira, mahasiswa dari IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar barang, di mana secara umumnya pasar barang dalam artian memiliki sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Dan secara lebih luasnya, pasar adalah kekuatan penawaran dan permintaan, di mana tempat para penjual dan pembeli yang ingin menukarkan barang atau jasa dengan mata uang, dan pembeli yang menukarkan uang atau hartanya dengan barang ataupun jasa. Jadi pengertiannya pasar barang adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara permintaan dan penawaran pada suatu produk, barang, atau jasa. Dalam sistem perekonomian yang tertutup, permintaan utama berasal dari sisi sektor rumah tangga sebagai konsumen atau pembeli, dan pemerintah selaku pihak produsen atau pihak penjual. Dalam era perekonomian modern, tidak semua perusahaan memproduksi sendiri bahan baku yang digunakan untuk produksi barang dan jasa. Perusahaan-perusahaan ini saling melakukan bekerja sama dengan banyak perusahaan yang dapat mendukung produksi barang dan jasa. Seringkali perusahaan melakukan kegiatan impor barang produksi untuk menghemat biaya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit contoh sederhana, yaitu sebuah perusahaan komputer sebagian besar hanya merakit saja, karena semua komponen pendukung komputer yang lain telah diproduksi oleh banyak perusahaan. Adapun di sini saya memberikan ciri-ciri pasar barang. Yang pertama, adanya calon penjual dan pembeli dalam pasar. Yang kedua, adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan dalam pasar. Yang ketiga, adanya sebuah interaksi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang keempat, adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Nah, di sini saya akan membagikan dua macam pasar barang. Yang pertama itu pasar barang nyata atau real. Pasar barang nyata merupakan sebuah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuknya fisiknya jelas, seperti terlihat dan dapat dipegang. Pasar ini penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Ada proses tawar-menawar, barang yang dijual ada di tempatnya, terus ada transaksi dan pembayaran dilakukan secara tunai. Terus kemudian barang dibawa langsung oleh pembeli. Dan yang kedua, pasar barang abstrak. Pasar barang abstrak berkebalikan dengan pasar barang real. Pasar barang abstrak merupakan sebuah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat, dengan kata lain, produksinya tidak real secara fisik. Di pasar ini, penjual dan pembeli bertemu secara maya. Penjual menawarkan barang melalui media digital, kemudian pembeli merespon melalui telepon, surat elektronik, maupun WhatsApp chat. Nah, saya akan membagikan fungsi pasar barang. Fungsi pasar barang itu ada dua. Yang pertama, sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi mengenai jenis barang yang diperdagangkan di dalam pasar.
Yang kedua, sebagai tempat atau sarana untuk mengadakan aktivitas transaksi berbagai barang yang berlaku di pasar dunia. Dan yang terakhir, saya akan memberikan tiga manfaat pasar barang atau komoditas. Nah, yang pertama itu manfaatnya untuk mempermudahkan penjualan atau pemasaran barang bagi penjual dan produsen. Terus yang kedua, manfaat konsumen atau pembeli dengan mudah mendapatkan uang. Dan yang ketiga, manfaat sebagai penambah devisa atau dari sisi permintaan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.